sekarang gue lagi ada di acara GR Tour Jakarta. Jadi ini tuh yang kedua. Kalau misalnya kalian pernah nonton vlognya, gue tuh sempat ke Surabaya untuk datengin acara GR Tour yang di Surabaya. Nah, tadi itu gue kesini naik GR Yaris yang gue punya, sekalian manasin juga muter-muter. Dan sampai di sini, waduh, kita langsung disambut dengan Supra yang warnanya kok ini agak doff gitu ya. Keren banget. Tapi hari ini bakalan sama serunya kayak di Surabaya karena kita bakal ngelihat di sini itu ada driftnya juga. Tapi beda nih katanya pembalapnya sampai di Surabaya. Nanti kita bakal cek ke dalam, bakal ngobrol-ngobrol. Terus katanya ada simulator juga. Mungkin nanti kita bisa coba balapan di dalam. Ini yang di outdoornya, yang di indoornya gue nggak tahu ada apaan. Nanti kita lihatnya di dalam. Sekarang kita cari dulu di sini ada siapa ya. Ini keren banget ini mobil. Sekarang gue sudah di tengah-tengah pembalap Toyota Gazoo Racing Indonesia. Di sebelah kiri gue ada Jordan dan di sebelah kanan gue ada Mas Adi. Halo. 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 Ini kemarin tuh gue udah sempat ngobrol-ngobrol juga sama pembalap TGRI yang di Surabaya. Beda ya? Beda divisi. Divisinya bedanya apa? Ada apa aja sih sebenarnya divisinya? Kalau di TGRI kita ada 3 divisi. Yang pertama ada balap touring car. Oke. Yang kedua slalom. Yang ketiga adalah rally. Oke, kalian apa nih yang di sini? Kalau saya rally sama sprint rally. Rally sama sprint rally. Wah, seru nih. Gua di balap touring. Di balap touring. Yes. Tapi semuanya pasti punya basic untuk drifting. Betul. Bisa kasih tahu kita nggak? Sebenarnya apa sih basic-basic yang harus kita tahu nih kalau misalnya kita mau melakukan drifting? Drifting itu kan artinya kita being control pada saat mobilnya tidak dalam kontrol. Ya. Basicnya gitu. Drifting itu kalau misalkan pakai manual secara umumnya kita bisa initiate, tarik rem tangan sambil kopling. Kalau misalkan pakai matic, kita biasanya mengandalkan power, kita gas, begitu udah sliding baru kita kontrol. Jadi ada kurang lebih dibedakan dari dua transmisi, tergantung pakai mobil apa gitu. Tarikan depan belakang juga ngaruh dong. Yes, benar. Tapi drifting pada umumnya tarikan belakang. Kalau misalnya nih kita mau drifting, kira-kira semua orang bakal bisa nggak kalau belajar? Bisa. Bisa ya? Gue pengen belajar ngedrift deh, kemarin nggak jadi-jadi nih. Nah sebenarnya tapi ya kalau di jalan normal nih ya, kan kadang ada di kondisi tertentu yang skill drifting kita bakal kepake tuh. Tiba-tiba misalnya di belokan mobil kita hilang kontrol segala macam. Sebenarnya waktu yang tepat untuk melakukan drifting itu kapan sih? Yang tepat dan aman waktunya? Yang pasti jalan raya bukan tempat yang ideal. Oke. Coba drifting. Drifting, kalau kita mau coba drifting, apalagi pemula mau belajar, itu udah pasti di tempat yang tertutup. Close course, sirkuit atau tempat parkir yang bisa dipakai buat drifting. Soalnya kita tahu nih, banyak juga yang suka nyoba-nyobain colongan di jalan raya yang di tengah malam gitu kan. Adalah di tempat-tempat tertentu kalau misalnya tengah malam kita lewat sana, ada aja tuh. Yes, itu tidak patut dicontoh sebenarnya. Nah, kita ngobrolin Toyota Gazoo Racing Indonesia nih. Yes. Sebenarnya hal basic apa yang dilakukan para pembalap TGRI sebelum bertanding atau melakukan drifting gitu? Oke, yang pasti kita semua melakukan latihan rutin ya. Biasanya itu kita seminggu sebelum balapan ada jadwal latihan 2 atau 3 hari itu kita latihan full. Jadi emang kita pembalap dari TGRI emang secara profesional kita juga dilatih, kita dituntut harus fisiknya harus bagus. Itu kalian pakai mobil apa tuh latihannya? Tergantung cabang olahraganya. Kalau misalkan Mas Adi biasanya sebelum rally latihan dulu pakai GR Yarisnya. Saya juga kalau misalkan sebelum balap kita disentuh latihan dulu pakai Yaris sama Agia. Begitu juga sama yang pembalap slalomnya sama. Kalau yang di sini lagi ada di sini sekarang mobilnya apa aja? Nanti duluan. Sekarang kita punya GR Supra sama ada 2 unit GR86. Kemarin kan di Surabaya gue udah nyobain tuh dibawa drift pakai GR86. Yes. Boleh nggak di sini gue dibawa drift pakai GR Supranya? Boleh. Boleh dipakai tuh? Boleh. Sama siapa? Gue sama siapa ntar? Boleh, sama kita berdua juga bisa. Nggak bisa dong, kan kita bertiga dalam mobilnya ntar. Ganti-gantian bisa. Ganti-gantian ya? Oke, nggak apa-apa. Gue rela digilir kalau misalnya ngedrift. Digilir. Enak soalnya di dalamnya. Ini kalian kalau misalnya mau ngedrift itu butuh waktu berapa lama tuh untuk mempersiapkan diri? Dari pembalap TGRI, kita karena punya cabang olahraga yang slalom, biasanya kita suka latihan bareng. Jadi sebagian besar dari pembalap kita tuh juga punya basic drifting sebenarnya. Karena slalom pun juga kan dia kan basicnya pakai rem tangan juga kan. Kita juga belajar semuanya. Ini gantian kayaknya gue tanya ke Mas Adi ya. Mas, ini plan TGRI ke depannya itu di dunia balap Indonesia apa Mas kira-kira? Yang pasti TGRI akan memajukan
otomotif di Indonesia di 2023. Kapan paling deket kapan sih? Februari udah mulai sprint rally, Maret kita mulai ISOM ya. Februari dan Maret berarti ada ya? Ada. Nah ini dari semua kejuaraan yang udah pernah kalian ikutin, lo yang paling berkesan yang mana Mas? Kalau gue jujur, gue rally. Rally? Di mana? Danau Toba, karena tracknya menantang. Oh, Danau Toba. Batunya gede-gede. Iya. Tantangannya tuh. Itu baru bukan sih tracknya Danau Toba? Danau Toba enggak juga. Udah lama ya? WRC pun pernah dipakai. Oh, oke. Sekarang ada lagi di Danau Toba. Kalau lo apa? Kalau saya balapan paling berkesan itu pada saat saya mengikuti Yaris Cup 2022 di Jepang. Yaris Cup 2022 di Jepang. Yes. Apa yang bikin berkesan apa di situ? Yang pasti itu pertama kali ya saya balap di luar negeri. Oke. Pertama kali mewakili tim dan Indonesia, dan di situ saya senang banget dapat support penuh dari tim. Dan ya alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Oke, kita coba keluar, kita pakai JR Supra. Kita lihat memuaskan atau tidak. Oke. Ayo berangkat ya, gue sama siapa dulu nih? Bebas. Oke, sama siapa aja bebas. Ya, deh. oke, ayo, boleh. Gue rela-rela aja deh. Ini sebelum kita mulai nih ya, sebenarnya apa yang paling bikin beda feel-nya ngedrift pakai mobil manual sama mobil matic? Kalau manual dengan rem tangan ya, kita bisa initiate langsung. Oke. Jadi bisa kita bisa ngatur koplingnya. Ya. Kalau pakai matic, kita harus ngandelin power dulu. Kita harus gas dulu sampai belakangnya usul. Oke. Sampai belakangnya slide. Lebih gampang pakai yang mana? Lebih gampang pakai yang manual. Oke. Berarti ini agak sulit nih. Betul. Tapi no problem lah, ini JR Supra tenaganya juga berlebih, jadi aman. Sangat mengakomodir tenaga. Kita cobain. Oke, sikat. Seru banget. Gimana? Kemarin terakhir yang di Surabaya, gue pakai JR86. Yes. Lebih seru pakai Supra ternyata. Seru banget. Seru. Wah. Tapi sebenarnya enak-enak aja yang pakai yang matic kalau tenaganya kayak gini ya. Enak kalau tenaganya ada. Kalau tenaganya ada, kontrolnya juga jadi lebih gampang ketimbang yang underpower. Menurut lo nih, kalau misalnya buat pemula yang belum bisa, buat belajarnya tetap enakan pakai manual atau matic? Pakai manual tetap. Karena basicnya ada di manual. Oke. Gitu. Do, thank you banget. Ini seru banget. Sekarang ini Mas Adi, daripada kita ngedrift lagi, mendingan kita coba lihat simulatornya, kita balapan di simulator. Boleh. Kalau di sini, ini udah pasti, gue udah nggak bisa balap, dia pasti menang nih. Tapi di simulator, gue ada ini kayaknya ada peluang. Kecil banget peluangnya. Udah deh, kita udah ketinggalan jauh deh kayaknya ini. Gue mesti langsung daftar TGR ini latihannya buat melawan mereka. Nanti gue belajar ya. Jadi ketinggalannya nggak jauh-jauh banget. Congrats. Siap, thank you Mas. Mas, lo kalau misalnya kalian di TGR ini sebelum mulai balap beneran, kalian main simulator dulu nggak? Ada beberapa yang kita main simulator dulu. Porsinya seberapa sering kalian latihan simulator? Lumayan, kayak kita ada di rumah masing-masing kan, suka ada punya juga. Jadi kayak ya seminggu sebelum balap, 2-3 hari. Seminggu sebelum balap. Dan ini feel-nya tuh bener-bener kayak mobil aslinya. Feel-nya mirip banget. Oh, Mirip gitu? banget kayak aslinya. Gue langsung bikin nih, pulang dari sini. Mas, thank you Mas. Siap. Sukses di kejuaraannya besok ya. Siap. Nanti kita kabar-kabaran ya. Thank you. Thank you. Oke, seru banget ini di sini. Cuman tadi Jordan bilang ke gue kalau di dalam itu ada JR Supra yang warna putih. Gue sih kemarin lihat di foto ada yang ngepost, itu bagus banget. Gue penasaran pengen lihat langsung di dalam. Wah, ini JR Tour yang di sini nggak kalah rame sama yang Surabaya. Lihat deh, itu seru banget. Cuman yang ada di sini dan tidak ada di Surabaya kemarin adalah JR Supra yang sudah pakai liverynya Toyota Gazoo Racing. Kita lihat ya, kita lihat di dalam. Ini mobilnya sebenarnya kurang lebih sama kayak yang kemarin, cuman ini nih yang beda nih.
Keren banget yang ini. Ini udah dipasangin roll bar segala macam, joknya juga cuma satu. Sangar banget ini mobilnya. Jadi ini kalau misalnya kalian nyadar, setirnya itu ada di kiri dan bukan di kanan. Nah, ini adalah Toyota GR Supra GT4. Jadi ini tuh bukan GR Supra yang dimodif, tapi emang dari lahirnya itu udah speknya itu spek GT4. Harusnya ini tuh spek buat ikutin balap GT4. Ini keren banget karena di sini karbon-karbonnya ini semuanya asli dan apa ya? Engine itu sebenarnya yang dipakai sama tapi beda settingan. Ini horsepower-nya lebih gede pastinya dan detail-detail kayak ini bukan kaca nih. Ini tuh polikarbonat biar kalau misalnya balapan, kalau tabrakan segala macam kacanya nggak kemana-mana gitu, nggak pecah. Aduh ini keren banget, terus setirnya udah kayak setirnya F1 yang tombolnya banyak sekali. Gila ini keren banget. Ini itu belinya itu bukan di Jepang, ini kayaknya belinya di Toyota Gazoo Racing di Europe karena setirnya setir kiri. Dan tadi ngobrol di belakang katanya ini bener-bener dari lahir GT4 sampai VIN numbernya 0001 GT4. Aduh ini keren banget. Ih, ini sampai ke spoilernya segala macam ini karbon asli semua. Keren banget. Ini galak banget ini Supranya. Oke, sekarang kita lihat aksesorisnya. Kita lihat apakah ada yang baru-baru. Halo Mas. Halo Mas Arif. Halo. Ini kita pakai ini. Boleh dipegang Mas? Oh iya. Oke. Gimana? Ada apa nih yang baru-baru nih aksesoris ini? Iya, di GR Gazoo ini kita Ini deketin aja nggak apa-apa. Di GR Gazoo ini kita jualan jaket. Ada jaket, Gazoo, itu aku udah punya. polo shirt, Itu belum punya sih. lanyard, Oh, lanyard belum punya juga. terus kemeja, hoodie sama topi. Ini udah punya nih. Iya, Udah punya iya. nih. Topi. Iya, Mas Arif. Oh, di sini ya. Ada cap berbagai macam. Aku mau lanyard dong yang merah. Oh, lanyard. Oke, Mas. Bentar, Mas. Oke, Mas Arif. Iya. Mas Arif, Yes. gimana nih? Berani gak aku challenge? Apa tuh? Jadi SPG kayak aku inilah jualan di sini, aku challenge begitu. Bisa sih. Oke. Bisa. Aku jadi SPG di sini, tapi kalau misalnya sukses lanyardnya gratis ya. Enggak, bercanda. Oke. Boleh. Berani ya Mas ya? Berani. Ini Oke, gimana? oke. Kasih tahu dulu caranya gimana? Caranya paling nanti. Oh, ini ada harganya di sini. Ini ada harganya. Oke. Produknya ada, namanya, terus nanti harganya di sini ada. Berarti kita di sini cuma nunggu doang kan? Nunggu ada yang nanya-nanya berarti. Nunggu nanti. Oke, bisa. Oke. Gue duduk gimana nih? Sini aja. Boleh sini aja nggak apa-apa Mas Arif. Oke, kita tunggu ada yang lewat ya. Harusnya sih bisa laku soalnya di sini merchandise-nya bagus-bagus banget. Ini kayaknya ada pelanggan dan mukanya cukup familiar karena kayaknya di tiap sudut jalanan di Indonesia ada muka yang ini nih. Sekarang udah ganti. Ini silakan. Bapak udah ganti profesi, Pak? Nggak, bentar, ini kayaknya kayak pernah lihat di jalanan mana ya? Ini juga kayaknya lihat nih. Tadinya saya mau ganti jaket, tiba-tiba mau berapa yang jual ya? Waduh, Rio Dewanto. Muhammad. Nih dipegang aja. Oh, dipegang. Oke, lu udah pakai? Udah pakai. Udah pakai. Taruh sini ya. Udah beli berapa mobil di sini? Karena lihat lu, tadi gua minta, oh jadi ada Arif. Ini Arif, gitu boleh ya? Ini sih sini Mas. Gini. Jadi gue lagi di challenge buat jadi SPG di sini. Oh. Gue nggak tahu lo udah beli berapa mobil di luaran sana, tapi lo harus beli merchandise di sini. Ya, kebetulan gua ini memang mau itu, Rif. Jadi gua pengen ganti. Gua lihat jaket itu keren banget. Oh, boleh. Ada ya? Ayo, ada. Size gua. Ya, 2L. Ada, Mas. Ada lah. Cari, Mas. Coba. Tiba-tiba kok ada Arif Muhammad. Gimana? Sehat, Arif? Sehat. Apa yang paling lucu? Paling lucu di sini sih, kalau gue ya itulah parkir ya. GR Supra. Keluarga sehat tapi ya Bang ya? Sehat, alhamdulillah. Arif, lo juga ya? Alhamdulillah sehat. Kalau misalnya yang pakai gantung nih langsung cocok aja gitu. Berapa sih ini harganya? Ini harganya, oke, karena gue SPG-nya. Oke, Arif, makasih Arif ya. Hah, harganya mana? 690.000. Oke. Ah, murah lah ini. Makasih. Thank you. Oke, bayaran nanti aja. Ini ngapain? Mau langsung pergi ya? Enggak. Tadi sih sebenarnya gue pengen ngajakin balap simulator tadi. Cuman kayaknya rame ya di sana ya. Coba kita kayaknya lihat dulu kali ya. Kita lihat dulu kali ya. Ayo, kita lihat dulu ya. Gue belum pernah nih, Rif. Kita lihat ya. Selain ganteng dan jago acting, apakah dia jago balap?
Ternyata jadi Rio Haryanto lebih susah ya. Kirain Rio Haryanto tadi beda ternyata. Aduh. Oke, ini keseruan kita hari ini. Sumpah acaranya di sini seru banget. Kalian kalau misalnya mau dapat experience juga atau mau lihat koleksinya dari Toyota, dari GR Sport dan mobil-mobil GR Toyota, kalian bisa klik link di sini. Gue mau lanjut muter-muter lagi, kira-kira ada mobil apa yang cocok buat gue di sini ya? Siapa tahu ada bisa kita bawa pulang.